mulane urip iku kudu belajar sejarah rek, kudu roh macam-macam lah kan. Pedomannya sudah tahu toh, minimum anda tahu sedikit tentang banyak hal. Kalau memang anda mau punya profesi yang agak konsentrasi, ya anda tahu banyak tentang sedikit hal, gitu kan. Kalau anda mau jadi tokoh yang mengayomi banyak orang, harus tahu banyak tentang banyak hal, kan gitu. Kalau anda mau jadi orang seperti Pak Tanto bilang bodoh, karena dia tahu sedikit tentang sedikit hal. Wis mek titik, ruwe mek titik pisan, kan gitu kan. Wis ngernet. Wis ngono ya, gitu ya. Nah, Pak Suko akan menekankan, coba kita temukan. Beliau tadi mengatakan umat itu konsumen. Produsennya bukan Quran, bukan Allah, bukan Nabi. Produsennya ulama yang menafsirkan Quran. Seharusnya produsennya itu Allah melalui Al-Quran, dipandu oleh Kanjeng Nabi komunikasinya. Sekarang tidak, produsen utama adalah ahli tafsir, ulama, ustadz-ustadz, kan begitu. Nah, anda sekalian di Ma'iyah dididik untuk menjadi produsen. Kalau anda ngomong teknologi informasi, jangan bangga kamu bisa browsing, itu kamu konsumen goblok. Kamu cuman narapidana, kamu itu gelas disoi bendino kok lek. Enggak, kamu yang harus memberi informasi, kamu yang harus menjadi subjek informasi, kamu yang harus bikin hujan deras informasi. Ngono lho rek ceritane. Nah, ini misi kita pada malam hari ini, ngono ya. Makanya Kiai Kanjeng meskipun bahannya bahan lama, tapi harus menjadi informasi baru. Kan gitu kan? Ngene iki mang kan bingung temen ahli musik ya toh, bingung tenan. Iki piye iki sok nang swarga nang akhirat bae. Ya, di dunia ndak laku ini. Makanya Kiai Kanjeng juga tidak pernah main industri, tidak pernah berjualan, tidak pernah dol tinuku, tidak pernah transaksi. Yang ada adalah saling memahami, kamu punya apa, kamu bisa apa, saya bisa begini, kita gadukkan. Jadi transaksinya kultural dan moral, bukan transaksi ekonomi. Ekonomi cuma akibat. Saya bertamu ke rumah Suko, saya disuguhi makan, tidak berarti saya ke situ untuk cari makan. Tapi karena saya bersaudara sama dia, saya bertamu, saya pasti dapat makan. Tapi tidak boleh saya ke rumah Suko dengan tujuan mencari makan. Itu gobloknya orang modern dek iku. Ngono lho, nyun sewu aku rada ya ngono iku ancane. Jadi dunia itu efek saja. Anda harus belajar sebab akibat. Sebab berakibat, sebuah akibat menjadi sebab yang baru, berakibat yang baru, demikian seterusnya menjadi mata rantai. Di sekolahan sejak SD tidak pernah ada pengalaman, pembiasaan dan pembelajaran mengenai sebab akibat. Tidak ada mata pelajaran sebab akibat. Terus iso dadi apa kon? Isone kon dadi akibat terus menerus. Kamu menjadi akibat dari kelakuan orang lain. Akhirnya reaksioner politiknya, kan gitu ya. Oke, waduh iki rada serius sih Mang ya. Oke, saiki lho kok guyu lho. Kan candengen ya apa kon? Pak, kata candengen ini populer Pak beberapa hari ini. Inilah subjeknya nih Pak. Itu duduya ya iki lho sing candengen. Dadi dia candengen melakukan ini gitu. Ini gitu. Nah, ini jempolnya Pak. Ini cuan dengan datang ke acara kita di Gresik 4 hari apa 5 hari yang lalu, hujan deras. Tentunya teman-teman tidak bubar, malah meringsek maju. Hujan diterima dengan ikhlas dan percaya bahwa hujan itu membawa hidayah Tuhan. Akhirnya sikile kelelep, akhirnya sak bokong-bokongnya melok kelelep, terus cantengene waras maju nang panggung. Lho cak waras iki. Iki Mister Canteng. Gitu ya teman sekalian. Oke, tolong Kiai Kanjeng nanti siapkan satu lagi setelah masuk kok. Ini pokoknya oleh sitok ikut tak usah alhamdulillah ya. Pokoknya sampean eling murid kok kene be a fa'il. Wala takun maf'ulan. Apa iku Mang? Kamu menjadi fa'il, kamu menjadi pelaku, bukan orang yang kena perlakuan. Kamu menjadi produsen.
Untuk hal tertentu boleh jadi konsumen tapi tidak substansial. Misalnya kamu untuk makan tidak harus nandur pari dewe, nggawe ceret dewe, nggawe kompor dewe, enggak. Kamu boleh menjadi konsumen, beli kompor di toko, enggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya substansial, kebudayaan, peradaban, nilai, kamu harus jadi produsen. Gitu loh. Kita jangan menjadi konsumen dari rekayasa-rekayasa dan desain-desain nilai yang dihujankan oleh orang lain kepada kita. Ya. Kamu jangan bertanya Muhammad itu hidup dulu atau sekarang apa besok. Pertanyaannya salah itu bang, kayak SMS kemarin, hari ini dan besok itu terletak di dalam Muhammad. Kan Muhammad itu ada sejak awal Allah menciptakan itu Muhammad, sampai endingnya nanti juga Muhammad. Jadi seluruh ruang dan waktu, seluruh mekanisme metabolisme berada di dalam Muhammad. Maka Muhammad tinggal pilih sama Allah, dia mat saikon ngene saikon ngono dadi iki dadi sakarpe. Yang kita kenal adalah Muhammad yang bertugas 63 tahun sebagai panca indera dan jasad di Mekah, Madinah. Setelah itu beliau, sebelum itu beliau bertugas di macam-macam. Nabinya kaum jin juga Muhammad. Atas nabi ini siapa aja? Siapa suruh? Nabi ini jin siapa aja? Padahal di Quran jin disebut selalu bersamaan dengan manusia, bahkan disebut duluan daripada manusia. Minal jinni wal insi, ya maksyarul jinni wal insi. Jin dhisik kait kon, mulane kon iku aja terlalu benci jin, aja elek-elek karo jin, kok kono tak culno wis budhe arek iku, ngono kok aku. Karena jin lebih dulu memahami Al-Quran daripada manusia. Karena jin bisa nyuri-nyuri sedikit lauhil mahfud yang Quran sudah ada jauh sebelum diwahyukan kepada Muhammad. Ya tak kare? Bingung kan, kadoan ilmu cak ancane, cak tambah gendeng kan. Timbangane urusanmu utak-utek ikut tok ae ngono lho. Ya, iki tak bukakno titik ngono iku cak kon lho. Kamu harus tahu ruang, harus tahu perabot, harus tahu kamu tidak hanya berada dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa menjadi bagian dari dirimu. Mulane makyani sawolong jam gak pegel. Kenapa? Karena waktu engkau taklukkan dengan jiwamu. Bener nggak? Waktu bilang kepada jiwamu, nggih kula ngandut sampai jam pinten mawon, sampean mboten krasa kesel, ngono to? Malah tambah sehat. Masih menesuk kuliah tetap kuliah, ngono lho. Ngono lho. Meneh kuliah ta gak? Nek bolos sampean daftar gak kula, sampean daftar. Engko di pares nih, Bang Wetan. Itu sekedar ya, ya. Jadi Mas Tanto ini dia sarjana musik, dia ahli macam-macam, tapi dia tidak pernah menjadi apa-apa. Tapi tidak Indonesia, Dignas dan siapapun lembaga yang punya lembaga kebudayaan tidak pernah bisa melakukan seperti yang Mas Tanto lakukan. Sampai besok lihat di Mentura besok malam. Itu semua itu ruangnya adalah Mas Tanto ini. Ini main piano dasar, pengetahuan musik dasar, dia sarjana musik awal-awal zaman kurung lahir. Koncoku ke zaman biyen dia mengerti semuanya, tapi dia tidak pernah menjadi apapun. Wong saiki lak gopoh kepingin dadi apa? Lah ngono sih. Iku berarti kon perabot. Perabot kon. Kon nek ndelok ruangan kan gak tau ndelok ruangnya to. Mesti ndelok barange lah ngono sih. Lah iya iku menungso ngrepoti ndek kehidupan ini mergo perabot itu gak apa-apa dadi perabot, cuman ojo perabot tok, kok kudu duwe karakter ruang, nampung orang liya, jenenge empati. Empati itu adalah kita memahami orang lain sehingga kita taruh orang itu di dalam koordinat tertentu, di dalam peta jiwa, pikiran dan hati kita. Nah, supaya tidak bias, syirik yang pelakunya musyrik itu kasusnya tidak terletak pada bendanya, tidak terletak pada peristiwanya, melainkan terletak pada cara berpikir dan kondisi hatinya. Jadi kon bendino nggawa menyanang diri kan masalah. Karena meskipun kamu sholat, tapi kalau kamu menyembah sholat, kamu musyrik kan begitu kan. Meskipun kamu naik haji, tapi kalau kamu menyembah Hajar Aswad, menyembah Ka'bah, kamu menjadi syirik. Jadi syirik itu letaknya adalah kasus intelektual dan spiritualnya, tidak pada bendanya.
Itu kita anak-anak mainnya udah tahu itu semua ya. Berarti, dan untuk mengetahui kasus syirik yang sebenarnya kan kita tidak punya kemampuan, hanya Allah yang tahu betul-betul kan gitu. Wong kita, aku nek ono waktu ini aku tak ceritani janjane ya apa sih Adam iku ben kok iso kegudo nyidek pohon itu, jangan dekati pohon itu kok terus dia nyidek itu sebabnya ya apa, itu adegannya ya apa, tahu ono sing njelasno. Kan saya nggak percaya bahwa Adam itu bisa digoda oleh iblis. Baru aja diulang Gusti Allah kok, baru aja di kursus kok, baru aja di training kok, masa dia digoda. Jadi kasusnya nggak begitu gitu loh, tapi ngkongkor ya. Nah sebentar lagi Pak Suko akan menjelaskan, membeber kloso bersama. Nanti saya mohon partisipasi dari semuanya supaya ada transisi dari Mas Tanto ke Pak Suko. Saya minta satu nomor dari Kiai Kanjeng sing rada ono madhab rada barat ya, ojo sing kene-kene kok, iki madhab mamamia. Ini sebelum tepuk tangan lagi sekali lagi, mohon pakai lagi. Belum diperintah Cak Nun tapi pengen ngomong saya. Tadi terlalu masyap sastra lisan tadi. Jadi sastra lisan itu mudah berkelahi. Kalau di sastra Inggris mungkin ada studi bahwa nihilisme itu keputusasaan dari Franz Kafka. Kalau jurusan sastra itu terlalu teks dan teks. Saya nggak tahu, mungkin Cak Nun sudah menjelaskan tentang perang tafsir, perang cangkem, perang kata, perang etimologi dan sebagainya. Saya kira ini dari yang diucapkan Cak Nun sudah puluhan tahun itu kalah sama musik Kanjeng ini. Jadi kalau dalam konteks tadabur ini musiknya Kanjeng ini gitu. Ini melebihi teks yang diucapkan karena dia sastrawan besar gitu. Tapi belum ahli panca indera tadabur gitu. Jadi dalam konteks ini saya kira syair tanpa waton dicampur Frank Zappa, John Lennon, Imagine, apa saja sudah nggak penting itu teks. Kalau seandainya tidak ada Tuhannya dari The Beatles, itu ketika diiringi Ravi Shankar dengan sitar, Tuhan ada di situ dalam teks. Tidak ada Tuhan. Ingat lagu John Lennon misalnya. Oh, itu ketika John Lennon di saat puncak-puncak religiusnya seperti Khairil Anwar sudah bingung mencari Tuhan, tok 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 tok, saya masih mengetuk pintumu. Betapa itu sembahyang yang paling dahsyat, tidak sekedar 5 waktu. Jadi ini untuk saya ini dibangun bukan oleh tema. Kalau di institut seni temanya ini apa? Revisi misi, terus nanti dilempar, terus semua tertuju pada itu. Nanti yang terjadi kontemporer di kampus itu sejenis Franz Kafka tadi, atau sejenis Abed Camus setelah Perang Dunia Kedua. Jadi jatuhnya itu orang patah hati Perang Dunia, sastranya diikuti orang Indonesia. Ketika dia jadi pengikut aliran itu, semuanya saling berwajah gelap tanpa mengetahui sejarah gelap di Jerman maupun sejarah gelap di Perancis misalnya begitu. Jadi itu teks yang mengerikan bagi saya. Saya salah satu yang saya harus puji sama Cak Nun itu, di samping saya kata-katanya yang sudah bosan ya, saya itu nggak bisa hafal kata-katanya, saling terlalu sering gitu loh. Jadi kalau bagian lucu saya seneng gitu, tapi kalau suruh ngapalin kata-kata Cak Nun yang bagus yang mana, orang hafal belas, Ma'iyah ya orang ngerti. Bahkan tadabur saya nggak pernah tanya dia tadabur artinya apa gitu loh. Tapi saya baru hari ini saya kerasa tadi, terutama Novi tadi, itu fase yang Novi itu tidak seperti tradisi komposer yang penuh kegelapan, intensitas yang mengerikan, akhirnya tidak pernah pentas. Ini orang seneng-seneng terus, mencipta terus, dan publiknya juga publik yang tidak sembarangan. Ini publik yang tidak dibangun oleh industri, tapi publik yang dibangun oleh apa ya, saya nggak tahu untuk apa, merumuskan dalam bahasa sosiologi
untuk merumuskan publik semacam. Dan ini bukan hanya di sini, dimanapun, di desa, di kampus, kelas menengah, di Taman Ismail. Taman Ismail juga Marzuki lu aneh itu. Kalau yang serius itu publiknya cuma 110, tapi labelnya adalah seniman. Di mukanya riang gembira, publiknya bukan seniman lagi, publiknya manusia biasa. Tapi saya merasa bukan karena sekedar saya temannya Cak Nun, atau memang karena saya sudah jadi saudara, saya nggak tahu. Tapi saya tidak menghafalkan apa yang diucapkan Cak Nun yang sangat produktif dan kaya raya. Dia kerjanya keras, saya tahulah ya, tenaga ya, fisik ya, kata ya, pabrik segala macam lah. Saya nggak ada duanya kalau ukuran produktivitas. Tapi dari musik ini saya kira ini paling sulit untuk dirumuskan. Semakin dia sekolah, semakin dia musisi, semakin dia mendapat label profesional di musik, semakin nggak bisa merumuskan. Bahkan saya yakin ini para musikolog barat pun pasti harus campur dengan mereka, harus nonton publiknya, harus di tengah proses mereka baru keluar teks, rumusan, simbol atau semiotika atau apapun untuk menjelaskan ini. Jadi saya sering tidak omong karena kalau ngomong tentang Ki Hanjeng juga nggak terlalu bisa dipahami di muka mahasiswa isi maupun pasca sarjana, karena di kepala dia itu Beethoven, jazz, apa gitu loh. Kalau jazz itu yang ngomong harus Idang Rasidi, harus Dwiki Darmawan, harus Indra Lesmana. Dan untuk saya mohon maaf, semakin jazz itu dijelaskan mulai Indra Lesmana, Idang Rasidi, semakin sumpah mati bodoh banget. Demi Allah sampai Allah loh. Hanya soal jazz saja saya muni Allah. Saya mesti nyingkir kalau spesialis yang tangannya sangat jazzy, terampil jarinya sangat jazzy, begitu dia bicara teks tentang sejarah jazz, dia pasti nggak tahu bahwa di sana ada sejarah agama, di sana ada sejarah penindasan, di sana ada sejarah keprihatinan, bahkan ada sejarah perang masyab di Amerika pada saat itu. Nah, jazz cuma ngapalin buku Amerika atau ambil Google. Jadi atau percaya pemain jazz Amerika. Kemudian minggu lalu juga ada senior jazz Jeff Lobers itu kan setingkat dunia menurut ukuran Indra Lesmana atau demikian. Tapi begitu main di Borobudur yang megah, saya nggak mau. Saya hanya mau kalau mau ditonton saya ya main di belakang rumah saya. Akhirnya kalau Anda lihat saya rada kemaki karena orang Amerika mau mendengarkan saya. Kalau orang Jakarta nggak mau karena saya berkumpul sama kuda lumping, berkumpul sama gandrung Banyuwangi, saya berkumpul sama sureng dan sebagainya. Tapi ketika Jeff Lober sendiri bahkan mau main di belakang rumah saya di pinggir kali dengan fasilitas yang ada. Jadi ini mungkin perlu hadir di tengah penonton yang masih disebut Cak Nun sering Nadliyin dan Muhammadiyah. Saya kira perlu diperluas lagi mazhab itu, agak ada 13 atau 16 sampai 1000 nanti. Saya kira meskipun sudah 1000 tapi sementara yang keluar baru Muhammadiyin dan Nahdlatul Muhammadiyin. Nahdlatul Muhammadiyin. Sebetulnya wis ora iso omong meneh di dalam konteks mungkin tadaburiyin gitu. Ya, ini tadaburiyin. Saya kira dari saya maaf agak kepanjangan. Gini, Mas Suko, sambungannya dari Mas Tanto adalah kunci bahwa kita merdeka dulu dari madhab-madhab. Jadi kita mindsetnya itu diotentikan dulu sebagai manusia, gitu ya. Kan kalau urutannya kan dari Anda makhluk, benda, berketumbuhan, bernafsu, terus berakal, kemudian Anda adalah hamba Tuhan, manusia dulu, sampai ada human right. Kemudian kalau Anda naik ke Abdullah, tidak ada human right. Apalagi Anda naik ke Khalifatullah, yang ada adalah kewajiban sosial dan seterusnya.